dikasih dapat kabar lagi katanya nanti libur ya besok 2 minggu. Terus udah 2 minggu selesai, tiba-tiba 2 tahun gitu. Punya pacar pernah sih, tapi kayak nggak pacaran. Pertama kenapa dibolehin? Karena di sini tuh banyak keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Non Cenah, mencari jawaban, menambah pengetahuan. Jadi podcast kali ini di episode sekarang kita kedatangan satu mahasiswa di Universitas Majalengka dari Prodi AP. Nah, langsung aja kita persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fasya Bella Marwah. Saya dari semester 1 Prodi Administrasi Publik. Oke, jadi Kak Fasya ini salah satu mahasiswa baru ya Kak? Iya, mahasiswa baru. FISIP ya Kak ya? Nah, sekarang ini di semester 1 berarti ya? Iya. Karena ini tahun pertama di ini. Nah, karena di podcast kali ini tuh kita akan membahas tentang masa-masa muda nih Kak. Jadi masa-masa sekolah lah, zaman-zaman sekolah gitu ya. Zaman-zaman dari SD, SMP, SMA tuh gimana sih pengalamannya, kenakalan kakak tuh gimana, terus keindahan-keindahan masa-masa sekolah tuh. Nah, sampai sekarang di kampus kan, tapi kan baru kan di kampus. Iya, baru. Jadi, aku mau nanya-nanya tentang gimana pengalaman kakak di sekolah. Gak apa-apa? Boleh nanya? Boleh. Santai aja gitu ya? Santai aja, tenang aja. Nah, aku mau nanya nih Kak, dari SMP, SD, SMA sampai sekarang nih, gimana sih pengalaman kakak semasa sekolah? Pengalaman, kalau bicara pengalaman banyak ya yang pernah dilalui itu SD, SMP, SMA. Yang paling berkesan menurut aku di antara ketiganya itu pas SD. SD? Iya. Karena pas SD tuh kan kita tuh nggak mikirin namanya kayak cinta-cintaan, nggak mikirin namanya kayak kalau musuhan tuh langsung baikan lah ya bahasanya. Nah kan kalau dari SMP, mungkin SMP peralihan remaja kan ya, SMP, SMA, dan kuliah, itu tuh kita tuh banyak banget problematik gitu ya, apalagi di diri remaja gitu. Jadi menurut saya ini pengalaman yang paling menyenangkan tuh di SD gitu. Apa aja contohnya kayak misal ketika ada acara main sama temen nih gitu kan, kita tuh kayak happy, seneng, main kesana kemari tanpa mikirin apapun kayak gitu. Terus kalau misalkan kita terus nggak ada ini itu kayak membeda-bedakan gitu. Nah kalau di SD itu kita tuh main sama siapa aja, ayo mau kemana aja, ayo gitu kan. Nggak ada yang ngebeda-bedain. Terus pengalaman SD itu yang paling keinget ketika pramuka. Oh, berarti kita ikut pramuka. Iya, lumayan aktif di pramuka. Sempat juga ikut kemah kayak gitu-gitu. Itu tuh paling berkesan karena selama 3 hari kan kita nginep bareng teman, terus kita tuh ada ngobrol bareng, terus ngelakuin acara-acara gitu. Dan posisinya waktu itu tuh saya juga jadi kapten dari tim sekolah gitu kan, perwakilan sekolah. Jadi benar-benar kayak tahu lah ya gimana kondisi dari kegiatan itu. Jadi benar-benar seru banget sih. Jadi dari SD itu udah aktif di pramuka? Iya, udah aktif. SMA berlanjut atau? Enggak, SMP sampai SMA itu jadi fokus di akademik. Oh, berarti udah nggak ada pramuka-pramuka lagi? Nggak ada, cuman kalau SMP mungkin fokusnya lebih kayak sering ikut lomba nyanyi, paduan suara, kayak gitu-gitu aja. Nggak yang fokus banget, karena kan kalau pramuka itu kan ada latihannya ya kan, terus harus teratur gitu. Kalau misalkan lomba-lomba kayak gitu, mungkin kalau ketika ada lomba aja latihannya, dan kalaupun sebelum-sebelumnya juga kayak cuma seminggu atau sebulan sekali kayak gitu. Jadi nggak terlalu mengambil waktu banyak gitu di akademik, jadi nggak terganggu. Jadi kalau misalkan di SMP sampai SMA itu di akademik berarti senang belajar dong? Iya, senang sih. Senang, cuman karena COVID ya, jadi berarti angkatan COVID. Iya, angkatan COVID. Iya. Jurusan COVID tahun kedua. Tahun kedua. Aku lulusan tahun berapa? Aku 2021. Oh, 21. Aku 2023. Oh, berarti setahun lalu. Iya. Berarti baru lulus. Tapi pas itu emang masih COVID ya? COVID. Jadi pas waktu itu tuh
kelas 1 SMA, kelas 1 SMA sama kelas 2 SMA tuh Covid. Heeh. Tuh bener-bener kita tuh daring. Jadi kita tuh nggak tahu tuh namanya kita temennya siapa aja. Kita tuh jarang ketemu. Memang ada sih waktu itu ketemu tapi pas awal aja, pas pertama kali masuk pembagian kelas kita ketemu sekelas, abis itu udah kayak gitu. Oh, berarti kamu tuh pertama kali masuk SMA terus COVID ya waktu itu? Iya, iya langsung Covid. Lulus SMP ya? Terus 2020 awal berarti langsung COVID ya? Iya, iya. Berarti nggak seru banget pas Enggak, SMA-nya. bener pas kan abis lulus MTS ya, MTS. Lulus yang katanya tuh mau waktu itu tuh dikabarin tuh katanya nanti besok ujian ya, ujian apa sih madrasah ujian sekolah akhir katanya gitu. Terus tiba-tiba Berarti selama 2 tahun sekolah itu ini Apa? dong nggak ketemu sama teman-teman. enggak ada. Jadi benar-benar kita tuh pure di rumah, kita ngelakuin kegiatan apapun, mau itu praktek ya, maupun tugas praktek, tugas apa ya, enggak praktek juga, kita ngelakuin di rumah, benar-benar di rumah, nggak kemana-mana. Berarti benar-benar ya yang lain serunya karena nggak ketemu temen sih. Iya, nggak ketemu teman. Nggak mengalami masa-masa SMA Iya, indah gitu kan. iya. Makanya kamu bilang lebih senang di SD. SD iya, karena lebih seru. Kalau SMP mungkin kenapa SMP nggak seru juga, cuman kalau SMP tuh lebih ke fokus akademik banget ya. Jadi kayak waktu itu aku nggak terlalu apa ya, bersosialisasi banget ketika SMP gitu. Jadi lebih ke fokus aja sendiri gitu ya. Tapi Gitu. kalau waktu SD tuh pernah ngalamin masa nakal gitu nggak? Oh, apa ya? Kayak nakal-nakal yang kecil gimana sih gitu? Iya, iya, iya. Apa ya, nggak ngerjain PR mungkin? Oh, jadi kalau bolos sekolah gitu, Bolos sekolah sih enggak, cuman kalau misalkan nggak ngerjain PR tuh pernah, tapi ngerjainnya di sekolah tuh kan. Kayak gitu-gitu. Paling jahilin temen gitu kan, bikin temen nangis kayak gitu-gitu. Paling ya kayak gitu-gitu aja sih, nggak yang bolos enggak. oh berarti kamu anak baik-baik lah. Iya, Kalau di iya. sekolah gitu enggak yang Kayak lempang-lempang aja gitu ya. ikutin aja lah alur sekolahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan itu ngerating nih dari 1 sampai 100 nih kira-kira keseruan di sekolah sama sekarang nih udah kan beda ya tentu rasanya waktu di sekolah sama sekarang kuliah itu berapa menurut kamu nilai waktu sekolah sama sekarang? Kalau sekolah mungkin 9/10 lah ya, 9/10. Kalau kuliah karena kita belum nyoba ya, kan kita baru awal nih ya, baru mulai. Kita kan nggak mungkin dong kayak bilang, aduh nggak enak, nggak seru nih, kayak soalnya kan kita baru masuk ya, baru menginjakan awal mula perjalanan gitu. Mungkin kayaknya masih berapa ya, 8/10 mungkin ya. Untuk di Di kuliah ya, karena kalau misalkan ngasih nilai rendah juga kan kita nggak tahu dong ke depannya bakal gimana. Bisa aja kita naik nih, jadi lebih seru di kuliah karena menurut aku juga ya, kalau di kuliah itu banyak pengalaman ya. Banyak kita tuh, oh ternyata dunia kuliah tuh beda sama sekolah, ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Nah, kalau Fasya kan berarti nggak ngerasain apa di sekolah SMA kan. Nah, SMA kan dimana kita beranjak dewasa gitu. Nah, ada aku kita tuh ngalamin masuk touring tapi cuma 1 tahun. Tahun, berarti pas akhir-akhir ya? Kelas 3 doang gitu. Oh, pas kelas 3. Tapi ada cinlok nggak di sekolah? Cinlok lebih ke ini apa ya? Suka diem-diem. Suka berarti berarti kamu yang mengagumi gitu? Iya. Suka sama itu? Iya, aku suka sama seorang. Jadi gimana ya? Kalau pas SMA tuh kayak nggak mau punya pacar yang satu sekolah, tapi kita tuh suka kagum lah, ada lah rasa suka sama kagum sama seseorang. Tapi kayak nggak mau untuk gerak lebih daripada itu gitu. Tapi kalau deket-deket sama cowok pernah nggak di sekolah? Deket sahabatan mungkin pernah. Oh, sahabatan. Kalau PDKT gitu? PDKT mungkin sempat dekat tapi nggak jadian. Berarti itu friendzone nggak sih? Iya, friendzone lah. Oh, ya ampun, tapi soalnya kan kalau di SMA soalnya cuma setahun juga kan. Iya, cuma setahun. Ngerasain yang cinta ya. Iya, bener-bener. Cinta di sekolah. Iya. Kalau aku waktu itu sama aku tapi aku juga 2 tahun sih di sekolah karena kita beda 1 tahun kan. Iya. Gitu. Kalau misalkan di kuliah nih, kira-kira udah ada cilok-cilok nggak? Belum sih, belum kepikiran. Tapi kayak kalau misalkan ngelihat orang, aduh keren banget gitu, aduh itu pinter banget, itu ada sih rasa-rasa kayak gitu. Tapi untuk kayak, aduh aku suka nih sama dia nih, pengen deketin dia, belum ada sih. Tapi belum punya pacar? Dari sekolah sampai sekarang belum pernah punya pacar? Apa pernah nggak punya pacar? Kenapa itu? Karena soalnya aku tuh kan pas sekolah transparan banget ya. Jadi kalau misalkan punya pacar tuh otomatis kayak langsung diomelin, ngapain punya pacar gitu kan, nanti akan menjadi terganggu, nanti kayak ngabisin waktu kamu, kayak aduh pusing gitu kan. Nah,
Jadi kalau pas sekolah tuh nggak ada sih, nggak ada, apa ya, pacaran, tapi pernah pacaran, cuman kayak temenan. Berarti backstreet gitu hubungannya. Ya, backstreet lah. Ya ampun. Jadi kamu pacaran waktu sekolah itu karena nggak boleh, soalnya kamu harus fokus ke Ya, akademisi ya iya. kan. Pertama emang nggak tertarik, terus waktu itu pacaran karena penasaran. Karena gini, kalau kayak teman-teman nih punya pacar nih, kayak seru gitu, terus pengen nyoba tapi takut gitu, ada rasa takut, jadi akhirnya nyoba, ya walaupun nggak kelihatan pacaran kayak gitu. Tapi berarti sekali itu atau pernah berapa kali? Udah sih sekali aja. Waktu SD, apa? Enggak, SMA. SMA. Satu sekolah berarti? Enggak sih, beda sekolah sih. Beda sekolah. Oh, berarti kamu walaupun COVID bisa ini ya, bisa ketemu sama yang beda sekolah gitu ya? Bisa. Apa teman SD, SMP gitu? Temennya temen aku sih, lebih ke temennya temen aku. Tapi emang kamu orang mana? Aku di Tasik. Kamu orang Tasik aslinya? Tasik Malaya. Pacarnya? Tasik Malaya. Oh, kenapa bisa ke sini nih? Kenapa bisa tiba-tiba ke Majalengka? Karena kan aku ini ya, waktu 2023 itu lulus, aku tuh sepertinya sempet daftar-daftar juga ya PTN, cuma mungkin belum rezekinya. Terus kepotong juga waktu itu, sempat sakit yang kayak mengharuskan aku untuk istirahat total selama 3 bulan 5 bulan, mungkin pas Januari 2024 tuh baru sembuh total. Terus waktu itu aduh bosan kan ya, nggak ada ini, niatnya tuh sebenarnya mau daftar lagi, cuman waktu itu alhamdulillah dapat panggilan kerja dari Oh, berarti Januari sempat itu. kerja dulu gitu. Kerja sampai sekarang sih sebenarnya. Oh, berarti kamu kuliah sambil kerja? Iya. Wow. Keren. Terus waktu itu kerja di sini, terus pindah ke sini di kata ke Majalengka ya, dari Tasik Sendiri tuh. berarti? Ya sendiri Kak. Ya, berarti perantau dong ya? Iya, rantau. Terus di sini. Terus dari Januari pindah nih sampai sekarang. Terus karena udah terkait dengan pekerjaan, akhirnya ambil di swasta di Universitas Majalengka gitu. Karena aku lihat-lihat kan katanya bagus juga di Universitas Majalengka, jadi ya kalau nggak nyoba ya coba aja di sini gitu. Berarti kamu dari SD sampai SMA itu di Tasik, terus kuliah di sini. Kenapa memilih jauh gitu dari rumah? Biar ada pengalaman juga sih. Pertama biar ada pengalaman. Terus yang kedua biar kita lebih mandiri, karena kan seperti yang udah dijelasin tadi juga kan, aku street parent ya. Jadi kalau misalkan di rumah itu tuh agak susah untuk kemana-mana, mungkin orang tua takutnya kayak kalau misalkan keluar kayak aduh takut bahaya nih kesini, takut bahaya gitu. Kalau misalkan di sini kan yang penting kita ngabarin, yang penting kita dapat bisa untuk buat orang tua kita itu kayak percaya sama kita gitu ya, tanggung jawab sama diri kita sendiri itu ada. Jadi kayak lebih gitu sih pindah ke sini. Tapi boleh ya, kan kamu strict parents nih katanya, tapi boleh tuh boleh. Oh, berarti masih ada. Terus yang kedua, ayahku tuh kan suka bolak-balik sini karena ada keluarga itu, jadi masih kepantau juga sebenarnya gitu. Oh, berarti masih sering mengunjungi kamu gitu? Iya. Tapi kamu sering pulang nggak ke Tasik? Aku belum pulang ini. Oh, berarti dari awal kamu kesini belum pulang lagi ke sana? Enggak, waktu itu tuh pas sebelum ospek fakultas, ospek apa ya? Unif. Oh, Unif. Iya, itu tuh sempat pulang. Nah, setelah ospek Unif tuh sampai sekarang belum pernah pulang. Gitu. Berarti udah berapa bulan ya? Udah lumayan lama. Berarti kamu memilih untuk ini tuh karena pengen bebas gitu atau gimana nih? Pengen ngerasain dunia luar gitu? Enggak juga ya, karena walaupun di sini sendiri gitu kan, kita tuh kalau misalkan mau ngelakuin apa-apa tuh kayak punya batasan. Karena dari kecil sampai SMA itu diajarin kayak gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gitu. Kayak gak boleh pulang malam banget, gak boleh kayak ngelakuin hal-hal di luar batas gitu kan. Kamu perempuan, terus kamu harus punya batasan gitu. Jadi karena hal-hal itu, karena ajaran orang tua, jadi ketika kita ngekos sendiri, mandiri ini, kita tuh punya batasan gitu. Kita tuh tahu batasan yang harus dilakuin dan yang gak dilakuin kayak gitu. Oh, berarti kan batasannya tuh dari diri kita sendiri, bukan dari orang tua, kalau batasan kita sendiri. Nah, menurut kamu nih, apa bedanya ketika kamu tinggal masih sama orang tua waktu itu dan sekarang tinggal sendiri gitu? Rasanya tuh gimana tuh? Mungkin kalau misalkan ditanya lebih bisa untuk mengeksplor diri kita tuh mungkin ketika sekarang ya. Kalau ketika dulu itu mungkin agak tertekan gitu, agak terkekang gitu. Tapi ya nyaman-nyaman aja sih sebenarnya keduanya, karena
pasti dari hal tersebut punya positifnya juga, dampak positifnya juga. Tapi better mana? Kayak sekarang atau tuh masih sama orang tua? Sama sih sebenarnya. Soalnya walaupun kita apa ya, bisa mungkin apa ya, singkatnya kayak lebih bebas gitu ya sekarang, tapi kita jauh dari orang tua, jadi kayak ngerasa sedih gitu kan, nggak bisa ketemu, nggak bisa lihat, nggak Kangen bisa ya? makan bareng. Iya, yang biasanya kita tuh apa ya, bangun tidur udah disiapin nih makanan, aduh kita waktu ngekos nih harus nyari sendiri Bener, gitu kan, bener. harus masak sendiri. Apalagi tuh kerasa banget pas awal-awal ngekos. Awal-awal ngekos kan nggak punya temen ya, jadi kita tuh bener-bener kayak virus sendiri gitu. Terus seminggu pertama mungkin aku tuh kayak ngamar aja, diem aja di kamar. Kenapa? Karena aku tuh bingung kayak, aduh apa sih yang harus aku lakuin sekarang gitu. Karena biasanya ada orang kan di rumah terus tiba-tiba tinggal sendirian, Iya. nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa, pasti bingung apalagi di kota orang gitu ya. Ya, jadi kayak perlu adaptasi yang lebih banyak, dan yang kedua juga harus ada keberanian sih dari diri kita untuk ya mengeksplor kegiatan yang harus kita lakuin apa, kita mencari tahu gitu hal-hal yang kayaknya harus apa gitu. Dan itu sih, itu berat banget sih waktu itu pas awal-awal ngekos sih, karena belum kebiasa banget. Iya, karena kan hidup sama orang tua kan dari kita kecil Iya, kan, sampai kita dewasa, sampai untuk memutuskan untuk tinggal sendiri itu Iya. pasti pas ketika suatu hari tanpa orang tua, maksudnya nggak dimasakin, Nggak dibantuin dimasakin, apa gitu ya, pasti kan berat banget ya. Iya berat. Terus kalau menurut kamu nih, momen yang paling nggak pernah kamu lupain seumur hidup sampai sekarang itu apa? Entah itu yang paling sedih atau yang paling seneng, Seneng dalam hal apa nih konteksnya? apapun gitu dari hidup kamu tuh yang kayak ini tuh momen paling indah atau ini momen paling sakit atau ada nggak? Kalau momen paling senang ya, yang paling menyenangkan menurut aku sih masa-masa bareng orang tua lah, masa-masa bareng orang tua. Karena mungkin sekarang jauh ya, jadi kayak masa-masa sama orang tua tuh paling apa ya, bikin terharu, bikin seneng, sedih gitu, campur aduk semuanya kayak gitu. Kalau yang paling sedih? Paling sedih mungkin apa ya? Pernah jadi korban bully mungkin ya. Kamu pernah dibully? Pernah, sempet ya, pernah dibully. Mungkin karena apa ya, pendiam apa ya, dibilang pendiam enggak juga, cuman kayak karena kan lebih fokus ke pendidikan waktu itu ya, akademik, jadi kayak lebih diem aja kayak gitu, Nggak bergaul lah ya. kurang, mungkin karena itu jadi orang-orang kayak duh ada nggak sukanya mungkin ya. Kan biasanya kalau orang-orang yang senang belajar dikiranya culun, padahal kan emang kita ya gitu. emang sekolah buat belajar gitu kan. Sebenarnya gitu. ada aja orang-orang iseng Iya, gitu. nah, Jadi sih kalau misalkan untuk momen paling indah menurutku juga kalau sama orang tua udah pasti indah banget, karena Iya, itu benar banget sih. nggak bisa ada yang gantiin gitu. Iya. Mau sama siapapun itu pasti rasanya bakal beda kan. Iya. Lagi kita udah tinggal sendiri, makan harus kalau nggak beli masak sendiri. Iya kan, makanya. Baju juga kalau nggak cuci sendiri ya laundry. Iya, benar. Terus juga aku nih kalau misalkan beli kebutuhan nih pasti konsul dulu sama mama aku kayak harus beli apa aja nih, itu ini gitu. Gak bisa tuh aku beli sendiri. Misalkan aku beli ke supermarket beli makanan atau misalkan beli barang atau baju lah kayak gitu. Aku pergi sendiri, bingung aku nggak bisa milih apa-apa. Soalnya biasanya kan dibeliin ya, dan sekarang harus milih sendiri. Jadi kayak aduh bingung banget. Karena kita nggak tahu kan keperluan kita ketika sendiri itu apa aja. Iya, gitu. benar-benar. Sedangkan kalau di rumah kan kita butuh ini itu tuh udah disiapin gitu. Iya, makanya. Pasti susah banget sih hidup sendiri. Cuman untuk kamu tapi masih komunikasi sama orang tua kan? Masih. Kapan mau pulang? Nanti ya libur nih, nunggu libur panjang nih. Aduh segera ya, cepat segera libur ya, segera libur biar bisa pulang kan. 2,000 years later. Saya sih jawab cepat. Naon Cina? Oke, nah sekarang aku mau nanya ke kamu, ada dua pilihan dan kamu harus jawab cepat. Oke. Nah, di antara dua pilihan itu kamu harus jawab salah satunya. Pilih salah satunya dan harus cepat. Oke? Siap? Oke. Aku mau nanya, kopi atau teh? Kopi. Pantai atau gunung? Pantai. Siang atau malam? Siang. Film atau buku? Buku. Android atau iPhone? Android. Pizza atau burger? Pizza. Motor atau mobil? Mobil. Hitam atau putih? Hitam. Uang atau waktu? Waktu. Instagram atau TikTok? Instagram. Musim hujan atau musim panas? Musim hujan. Sneakers atau sandal? Sneakers. Musik klasik atau pop? Musik klasik. Makan di rumah atau di restoran? Di rumah. Jalan-jalan atau tidur? Jalan-jalan. Makan manis atau asin? Asin.
Olahraga atau main game? Olahraga. Netflix atau YouTube? Netflix. Hewan peliharaan? Kucing atau anjing? Kucing. Kerja sendiri atau tim? Kerja sendiri. Oke. Dari semua pertanyaan yang aku kasih ke kamu, kenapa kamu pilih itu? Kenapa aku pilih itu? Gak tuh spontan sih. Jadi kalau maksudnya kayak apakah itu kebiasaan kamu atau itu sesuatu yang nggak pernah kamu lupakan atau yang kamu sukai gitu? Ya sih hal-hal yang kamu suka, kecuali mungkin peliharaan ya. Aku sebenarnya takut akan keduanya. Oh, Jadi mau pilih satu bingung, pilih kedua juga bingung. Jadi akhirnya pilih kucing aja yang lucu. berarti kamu nggak punya peliharaan dong? Enggak ada. Berarti nggak pernah melihara hewan apa gitu kan sendiri tuh di rumah? Enggak ada, takut banget, geli gitu rasanya kalau peliharaan. Nah berarti kamu, kamu Apa? tadi jawab jalan-jalan atau tidur dipilih jalan-jalan. Berarti kamu suka jalan-jalan? Ya juga sih, karena tidur itu kan hal yang biasa ya. Kalau jalan-jalan tuh kayak, aduh pasti ada hal baru yang kita dapetin gitu. Oke, aku bisa baca kamu ekstrovert. Mungkin setengah-setengah ya. Setengah-setengah ya? Apa ya namanya kalau setengah-setengah tuh? Ambivert. 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 Oke, berarti kadang di yang ramai kamu bisa, iya. tapi sepi juga senang gitu Iya. ya. Berarti nggak kesepian ya. Iya. Oke, kalau misalkan tadi kenapa Android? Android. Karena aku juga pengguna Android sih. Oh, biasanya kan orang-orang nih apalagi anak-anak zaman sekarang Iya. tuh lebih senangnya pakai iPhone Iya. gitu. Entah Android lebih bandel ya. Kalau jatuh ya udah jatuh. enggak ini yang enggak lebay gitu. Jatuh dikit pecah. Ya, tapi jatuh dikit pecah. iPhone juga bagus sih. Sama-sama Iya. bagus lah. Oke, Pasya, terima kasih udah Oke. datang di podcast kita kali Iya. ini sebagai bintang tamu ya. Ya. Semoga nggak kapok untuk datang lagi ke sini. Nanti kita bakalan sering-sering ngobrol lah, atau kapan-kapan kita ketemu lagi mungkin di podcast-podcast selanjutnya. Nah, segitu aja podcast kali ini. See you, bye-bye, dan jangan lupa terus nonton Lancena mencari jawaban nambah pengetahuan. Bye. Bye. Ada kalimat itu ya.